Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Studi Analisis Wacana Pengembangan Pemikiran Filsafat Pendidikan Islam di Indonesia periode sebelum dan sesudah Indonesia merdeka. Saya di sini Ulul Asmi akan mengawali dengan poin yang pertama, yaitu pengembangan pemikiran filsafat pendidikan Islam di Indonesia periode sebelum merdeka. Yang pertama, adapun tokohnya yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan waktu kecilnya bernama Muhammad Darwis. Beliau dilahirkan di Kauman, Yogyakarta. Adapun pemikiran-pemikirannya yaitu beliau berupaya strategis untuk menyelamatkan umat Islam dari pola berpikir yang statis menuju pada pemikiran yang dinamis melalui pendidikan. Pendidikan hendaknya ditempatkan pada skala prioritas utama dalam proses pembangunan umat. Pendidikan Islam hendaknya diarahkan pada usaha membentuk manusia muslim yang berbudi pekerti luhur, alim dalam agama, luas pandangan, dan paham masalah ilmu keduniaan, serta bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya. Berangkat dari tujuan pendidikan tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan berpendapat bahwa kurikulum atau materi pendidikan hendaknya meliputi yang pertama, pendidikan moral, akhlak, yaitu sebagai usaha menanamkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, yaitu pendidikan individu, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu yang utuh yang berkesinambungan antara perkembangan mental dan gagasan, antara keyakinan dan intelek, serta antara dunia dengan akhirat. Yang ketiga, pendidikan kemasyarakatan, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesediaan dan keinginan hidup bermasyarakat. Yang kedua ada Hasyim Asy'ari, yaitu lahir di desa Gedang, Jombang, Jawa Timur. Adapun pemikiran-pemikirannya yaitu pola konsep pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini dalam kitab Adab Alim wa Muta'alim mengikuti logika induktif yang dimana beliau mengawali penjelasannya langsung dengan mengutip ayat-ayat Al-Quran, hadis, pendapat para ulama, syair-syair yang mengandung hikmah. Dengan cara ini, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memberi pembaca agar menangkap makna tanpa harus dijelaskan dengan bahasa beliau sendiri. Namun demikian, ide-ide pemikirannya dapat dilihat dari bagaimana beliau memaparkan isi kitab karangan beliau. Tujuan pendidikan yang ideal menurut beliau adalah untuk membentuk masyarakat yang beretika tinggi, akhlakul karimah. Rumusan ini secara implisit dapat terbaca dari beberapa hadis dan pendapat ulama yang dikutipnya. Beliau menyetir sebuah hadis yang berbunyi, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kewajiban orang tua terhadapnya adalah membaguskan namanya, membaguskan ibu susunya, dan membaguskan etikanya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Mbak Zulfa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Zulfa Roli Alifah. Di sini saya akan membahas mengenai pengembangan pemikiran filsafat pendidikan Islam di Indonesia sesudah merdeka, yaitu Damadjati Soepardjo. Biografinya, ia lahir di Desa Losari, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang pada tanggal 30 Maret 1940. Pada masa kecil, ia berada di daerah kelahirannya Losari. Masa remajanya dihabiskan di Yogyakarta sampai wafatnya tanggal 17 Februari 2014 dan dimakamkan di daerah kelahirannya Magelang. Ia merupakan sosok yang aktif dalam keilmuan. Terbukti pendidikannya sampai ke Universitas Leiden, Belanda. Latar belakang keluarganya, pendidikan dan sosial telah menjadikan Damadjati Soepardjo menjadi sosok yang patut diteladani bagi masyarakat.
karena telah memberikan sumbangan pemikiran khususnya di Pulau Jawa. Pemikiran Damarjati Soepardjo yang dikenal dengan filsafat otak-atik gadok bahasa merupakan filsafat yang berasal pada olah kata, kemudian diolah, diterangkan, yang sehingga muncullah pemikiran filsafat Islam Jawa. Pemikirannya dipenuhi oleh filsafat spiritualisme, pandangan tentang spirit atau rohani, dan yang dalam budaya Jawa identik dengan kebatinan. Adapun pengembangan pemikiran Damarjati Soepardjo adalah sebagai berikut. Yang pertama, pandangan tentang filsafat alam atau kosmologi. Damarjati menyebutkan alam semesta, jagat dewa bantara ini ada paket tahmid hamdalah yang ringkasnya adalah Muhammad Abduhu, sementara Muhammad Rasulullah identik dengan Nur Muhammad. Dengan demikian, diri kita jagat pramudita yang di dalam pengabdiannya dilengkapi dengan fenomena alam sebagai bahan tafakur, karena alam tanpa henti menyebut nama Tuhan. Menurut Damarjati, alam ini sesungguhnya bersih setiap residu didaur ulang. Justru manusialah yang penghasil kotoran, baik fisik, kultural maupun mental. Yang kedua itu pandangan filsafat manusia, antropologi. Dalam Hasanah Jawa, Damarjati berpandangan manusia itu jangan mentang-mentang dalam kesewenangan atau ojo-tumeh, bahwa ojo-tumeh adalah ajaran yang mengisyaratkan kehati-hatian dalam rangka purna diri, yang dalam agama diperjelaskan lagi untuk selalu ingat kesehatan sebaik sebelum sakit, kemudaan sebelum ketuaan, kekayaan sebelum kemiskinan, dan kehidupan sebelum kematian. Yang ketiga yaitu pandangan tentang Tuhan. Pandangan Damarjati tentang Tuhan adalah Tuhan dalam kerangka la ilaha illallah adalah kesimpulan dari kesimpulan. Suatu hal yang memungkinkan kita membuat tali simpul balik yang berkekuatan tak terhingga. Terbuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk mencapai hal itu baik secara destruktif maupun konstruktif, sambil menjaga kesadaran bergelombang dan meningkatkan diri berturut-turut melalui pernyataan la ilaha illallah. Menurut Damarjati, agama mengajarkan agenda khilafatullah dengan kualitas plus dan plus, yakni nama segala benda serta tiupan roh dari sisinya. Yang keempat yaitu pandangan filsafat moral atau etika. Secara umum, arti moral adalah ajaran yang baik, buruk perbuatan dan kelakuan manusia. Karena itu, moral memegang peranan penting dalam kehidupan manusia yang berhubungan dengan penilaian terhadap tingkah laku manusia. Menurut Damarjati, bahwa moral yang baik adalah generasi muda atau masa muda seperti yang dijelaskan Pujangga Ranggawarsita di dalam karyanya yang berjudul Jaka Lodong, yang berarti pemuda yang lapang dada. Yang terakhir yaitu pandangan filsafat pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan serta keterampilannya. Filsafat pendidikan adalah penerapan metode dari pandangan filsafat dalam bidang pengalaman manusia yang disebut dengan pendidikan. Dengan demikian, filsafat pendidikan adalah sejumlah prinsip, kepercayaan, konsep, asumsi, dan premis yang berhubungan erat dengan praktik pendidikan yang ditentukan dalam bentuk yang lengkap dan melengkapi serta bertalian selaras. Damarjati Soepardjo menganggap pendidikan di Indonesia adalah kesalahan paradigma yang disimbolkan dengan penggeseran masyarakat.
Menurut Damarjati Supadjar ada 3 penyakit pendidikan. Pertama, hambatan yang melekat ketika orang berbicara dengan yang baik, banyak sekali gangguan dalam ungkapan. Kedua, penggunaan dari kata daripada yang bukan berarti ratio perbandingan. Yang ketiga yaitu kesimpulan yang tiba-tiba dikatakan tanpa premis mayor dan minornya. Menurut Damarjati Supadjar, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mengajarkan proses bukan secara instan dalam pendapatan ilmu pengetahuan. Seperti yang dicontohkan Ki Hajar Dewantara dengan motonya yang kini menjadi moto pendidikan nasional, yaitu ing ngarsa sun tulodo, ing madya mangan kersa tutupuri handayani, yang artinya jika seorang pemimpin berada di depan, maka ia wajib memberi teladan. Jika berada di tengah, maka harus mampu merumuskan tujuan dan cita-cita bersama. Dan jika apabila berada di belakang, ia bertugas mendorong atau memberi motivasi. Sekian yang pembahasan ketiga akan dibahas oleh Mbak Yustika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yustika Elin Juwita. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, untuk poin selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai analisis perbandingan pemikiran filsafat pendidikan Islam di Indonesia periode sebelum dan sesudah merdeka. Nah, pendidikan Islam di Indonesia tidak dapat lepas dari apa yang diilustrasikan pada kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Belanda dan pemerintah Jepang yang telah menjajah bangsa Indonesia selama berabad-abad. Oleh karena itu, periodisasi sejarah pendidikan Islam dibagi dalam 2 garis besar, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan periode sesudah kemerdekaan. Nah, filsafat merupakan suatu pemikiran yang bergerak di antara realitas dan idealitas. Pemikiran-pemikiran filosofis di Indonesia diletakkan dan dipandang sebagai dorongan untuk tidak berhenti mengkritisi segala kemapanan yang ada. Corak pemikiran para pengembang filsafat pendidikan Islam di Indonesia sebagaimana tertuang dalam karya-karya dan pemikiran mereka juga bisa diwarnai dengan berbagai latar belakang tertentu. Dengan kesadaran semacam ini, akan dimungkinkan adanya kritik pemikiran filsafat pendidikan Islam, pluralisme pemahaman, otentisitas dan dinamika, serta upaya pencarian terus-menerus akan kontekstualitas pemikiran filsafat pendidikan Islam. Nah, sebelum kemerdekaan, pemikiran filsafat pendidikan Islam bisa menjadi landasan bagi penyelenggaraan sistem pendidikan Islam. Sejarah pemikiran filosofis Indonesia mengajarkan suatu keterbukaan tanpa rasa takut terhadap dunia yang terus-menerus berubah. Selanjutnya, untuk peradaban Islam di Indonesia pasca kemerdekaan telah mengalami keguncangan di mana persatuan antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam serta kelompok lainnya masing-masing berpegang teguh pada misi mereka untuk menjadikan negara Indonesia menjadi negara Islam dengan Pancasila. Dengan timbulnya masalah ini, maka timbullah pergerakan-pergerakan, partai-partai, dan pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok Islam. Nah, hal tersebut dilakukan oleh Islam karena mereka kecewa dengan hasil keputusan Presiden yang menjadikan dasar negara Indonesia sebagai negara Pancasila. Nah, filsafat pendidikan Islam sangat berkembang pesat, begitu juga dengan lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia pasca kemerdekaan. Dikarenakan pemerintahan memberikan peluang besar dengan melakukan penyetaraan dengan sekolah umum sehingga sekolah Islam tidak mengalami ketertinggalan. Nah, kemunculan para tokoh tertentu, baik yang hidup di zaman kolonial maupun pasca kolonial, mengisyaratkan bahwa pemikiran-pemikiran mereka tidak lepas dari lingkaran kehidupan, termasuk prapemahaman mereka. Para pemikir ini dapat dikategorikan ke dalam para pemikir di zaman kolonial dan pemikiran mereka ditafsirkan dalam lingkaran kemerdekaan. Nah, kategori ini bukan sebuah pembagian yang ketat, karena pada dasarnya dua periode ini bertautan satu dengan lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.